Bisa jadi gitu, ketika kita sholatnya terlambat, kurang tepat waktu, itu mungkin berpengaruh di situ juga. Jadi 2 hari pertama berangkat saya tidak makan, terus saya minum air. Lah itu saya itu memohon sama Allah. Sebenarnya kan ya disarankan untuk tawakal, tapi saya mencoba. Ya Allah, berikan saya itu rezeki berupa makan, kirim ya Allah. Dibayar spontan. Jadi begitu waqiah saya selesai, itu nasi, bakso datang sama manci-mancinya sampai kekenyangan di masjid saya. Itu tidak disangka, di luar prasangka. Itu saya buktikan 2 kali atau 3 kali. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendilirang. Selamat pagi para penonton pemirsa semuanya. Dalam kesempatan pagi yang cerah ini, saya ditemani bersama saudara-saudara kita yang bisa menjalankan amal akhirnya. Semoga apa yang nanti mereka sampaikan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil manfaatnya, Amin. bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur manfaat itu bisa menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo Pak, diperkenalkan satu-satu. Dari sana dulu. Ya, alhamdulillah. Setelah jalanin Kawat Medan 21 ini ya banyak pengalaman. Ya, pengalamannya itu ya seperti orang nanya, apa sih maksud tujuan untuk jalan gitu Pak? Kan gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada tujuannya. Ya cuma nyari ridhonya Allah, nyari ridhonya guru. Oh gitu. Saya kira Bapak jangan gitu nyari keilmuan atau nyari kekayaan gitu. Ibu-ibu itu ada juga bapak-bapak juga nanya begitu. Ya itu selama perjalanan yaitu kita menahan, kadang-kadang kita udah lapar, kadang-kadang gitu ya, nahan lapar gitu. Kita tiba-tiba ada apa itu manggil-manggil, Pak, sini gitu. Iya Bu, kasih makan gitu. Ya saya juga dikasih makan ya Bu, alhamdulillah Bu, ya saya juga mendoakan yang memberi makan itu. Alhamdulillah Bu, terima kasih, saya tidak bisa balas apa-apa. Yang bisa membalas Allah. Mudah-mudahan Ibu diberi keberkahan, diberi kesehatan keluarganya dan rezekinya gitu. Nah, terus itu Rasanya gimana Pak di waktu dikasih orang itu? Ya, biasanya kita yang sedekah, kita yang disedekahi kan? enggak makanya udah nggak bisa diucapkan. Iya benar kata-kata benar, karena kita apalagi menjalani apa kalau dari Romo beliau guru itu Kiai Nur apa ya nggak bisa diucapkan kadang-kadang ya itulah. Ya banyak sih ceritanya sebenarnya ya, kadang-kadang teman saya sendiri udah ya kita udah lemas gitu ya, tahu-tahu ya mutar ya kan sore dia mau istirahat, dia mau maghrib gitu sekitar setengah jam 5-an lah. Ya, saya lemes kayaknya, saya di masjid aja dulu, jadi saya muter sebentar ya, muter-muter gitu, jalan-jalan gitu. Kan kita kan butuh kecapean juga, kalau capek kan kita itu kan enak gitu. Kalau kita kalau nongkrong terus kan itu nggak nikmat gitu. Nah muter dulu nyari capek kan gitu, sambil ya kita ya nyari ridhonya guru ya, kita jalan ya sambil zikir ya, sholat Jibril ya, mengucapkan ya ingat Allah lah di waktu di jalan itu. Alhamdulillah pas muter-muter pas di tengah sawah ada orang ngebor sumur di situ, ada istirahat. Saya ya namanya kita lewat ada bapak-bapak, saya juga sebelum bapak-bapak mengucapkan, belum nyamperin juga saya juga permisi kan gitu.
Banten. Iya. Hebat. Bersih gitu. Bapak saya, Pak ngopi Pak. Ya saya ditawarin kopi, alhamdulillah Pak, gitu kan gitu. Bahagianya. Alhamdulillah Pak, Udah sini ngopi. sini ngobrol gitu. Ya setelah itu, Bapak apa tujuannya sampai jalan-jalan gitu? Apa ada gurunya? Ada Pak, kan gitu. Itu daerah mana itu? Di Desa Kliwon. Desa Kliwon, Pak Lurahnya Pak Lurah Sutarno gitu. Nah, itu ngobrol-ngobrol sama Pak Sutarno. Ya itu pas ketemu nggak tahu, saya kira bukan siapa gitu yang duduk di apa itu kayak di gubuk gitu sama anak buahnya Pak itu di situ. Nah, Bapak udah makan? Belum Pak, aku bilang gitu. Udah, ini masih ada makanan nih, roti apa semangka gitu. Iya, dibikin apa tuh kopi gitu, rokok di situ. Nikmatnya ya. Itu akhirnya ya apa udah lama-lama ngobrol di situ kan. Ya nanya apa tujuannya apa itu. Ya kan kasih makanan banyak satu plastik. Teman saya kan, saya mikir teman saya kan masih lemas kan gitu. Waktu itu jenengan masih jalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Tidur di masjid. Di masjid di depan balai desa itu kan. Nah di situ udah dikasih makan dia, saya pamit Pak. Ya karena ini udah mau maghrib, teman saya udah nunggu di tempat Bapak. Pas kita temu Pak Lurah juga gitu. Baru tahu Pak Lurahnya setelah nyampe di itu, lurahannya itu apa masih di tempat itu? Sampai situ kan kita kan nanti Pak Lurah nanti saya mau nanti malam mau nginep di depan desa, depan masjid. Oh ya silakan. Ya kapan-kapan kalau iya mampir ke rumah saya gitu. Nah, udah gitu kan udah dibawain apa nasi, udah bawain apa semangka roti gitu. Kan saya pakai plastik kan saya dendeng gitu. Ke teman saya. Wah, teman saya langsung senangnya bukan main. Alhamdulillah gitu teman saya. Nah, udah gitu kita udah sholat maghrib di situ. Udah apa itu ya setelah maghrib tuh Pak Lurahnya datang lagi. Datang lagi apa itu nemuin saya juga sama teman saya itu. Dan teman-teman dibawain lagi. Iya makan lagi itu roti apa rokok kasih duit. Nah duitnya itu kasih 50.000 disedekain sama orang yang apa itu ya istrinya apa itu cuma bapak sama anak juga masih kecil itu katanya mau ke Jakarta itu. Iya mau ke Jakarta ya tujuannya apa mengamen kan itu. Nah dikasihkan dia buat ongkos gitu teman saya. Situ. Terus bapaknya makan dia. Alhamdulillah dengan menyerahkan keluar Medan ini ya banyak pelajaran. Yang sebelumnya kita itu nggak pernah melalui itu. Awalnya itu awal Medan itu gimana perasaan itu? Kayaknya orang belum kawin itu. Kok bisa begitu? Ya maksudnya ngeri, seakan-akan ngeri itu. Tapi ada pandangan yang ini yang sudah ngedan ini nggak sehat, apalagi saya nggak bisa gitu. Sedangkan ini sakit bisa, apalagi nggak bisa sehat gini. Gitu. Yang sehat. Itu ketakutan sebelum menjalankan ya. Setelah ngedanya. Setelah kita ini gini, ya senangnya ya luar biasa. Ya nggak dapat makan ya biasa itu. Pernah berapa hari? 4 hari pernah. Juga. Cuman selalu dapat uang di tengah jalan. Walaupun dikasih tahu, Pak, uangnya ini saya sedekah lagi sama orang. Gitu. Dalam pikiran itu beli makanan maksudnya, sudah lapar kan. Tapi nggak mau dia. Ini saya sedekah sama kalian.
sampean diserahkan terserah sampean katanya. Ya, nggak apa. Repot kalau malah dapat duit itu ya. Gagal ini memakan. Apa ya tengah malam. Tengah malam itu ada di pos kamling itu. Sudah 2 hari nggak makan, lapar. Nah, waktu itu ada orang bawa tas. Ini makanan banyak gitu. Ya. Taunya dia bawa sarung, apa ya, baju peci dia bagi saya. Tambah berat ini jalan. Ya dikasih orang tengah jalan. Karena dapat berapa kali sarung itu dibagi orang. Uang pun sudah banyak kali dibagi orang juga. Terus sarungnya dikemanain, Pak? Dibagi orang. Oh, enggak salah sampean dapat dikasihkan lagi apa? Iya dikasihkan lagi sama orang lagi. Waktu malam tanggal 12 bulan Nabi itu dapat juga baru itu. Ya. Terus disedekahkan lagi ke orang. Iya, di orang lagi. Berarti yang dibawa cukup yang dari sini itu ya. Pernah ngalami drop nggak di jalan? Apa saya benar apa enggak ini kok jadi orang edan aja disuruh waras malah kita waras disuruh ngedan ya. Cuman gini ya, saya itu selalu kalau mau apa itu lapalnya itu diaktifkan semua kan. Ke tengah jalan di tepi jalan tuh mau ke tengah nggak jadi saya. Oh ini nanti tabrak itu. Saya yang susah satu orang yang pasangnya boleh 2 jam sudah bisa. Sampai baru kemarin habis mandi ketemunya. Di sini. Pak? Iya. Berarti lama bisanya ya? Iya baru keluar 2 jam sudah bisa sampai ketemu di sini lagi. Itu mau perjalanan sendiri. Iya. 2 jam. Berarti baru nyampe sini sama Ciledug ah? Iya, waktu itu jadi gitu di dekat Masjid Sieng itu yang bisa di situ hilang. Gara-gara ada orang di pojokan 2 orang. Berdiri 2 orang. Bapak. Hari dikasih rokok. Ambil. Jalan lagi ada 3 meter, dipanggil sama tunya. Ini Bapak, bagi uang. Teman saya kan masih muda, sudah jauh hilang. Itu ceritanya. Terus nggak ketemu sampai balik? Iya, sampai balik. Terus gimana Pak rasanya perjalanan seorang diri? Ya, cuman selalu didoakan itu semuanya di KN selalu didoakan. Cuman yang paling cepat itu didoakan yang pasangan minta dipertemukan terus. Yang selalu terenyuh itu apa? Mau masuk makan. Seandainya makan ini ada pasangan 2 orang kan senang. Iya. Teringat jadi terus. Waktunya berbagi. Sendirian kan utak lalu dewean, nggak ada koncone, nggak ada temen ngobrol. Ya gak enak, duduk sebentar mau jalan lagi. Coba mau teman ngobrol nggak ada temannya lagi. Iya. Berarti lebih banyak jalannya daripada istirahatnya. Iya, cuman kalau sampai pukul 11 sudah panas itu nggak mau jalan lagi. Sampai kira-kira jam 3 itu nggak mau jalan lagi. Pernah ngalami bersinggungan dengan hal-hal gaib aneh nggak Pak? Atau keanehan nggak enakan? Cuman pernah 1 kali di tengah jembatan panjang di mana ya, Jalan Ciwaru. Di tengah-tengah itu kayaknya 1 kali saja. Oh ini gaib ini. Langsung diambil, buang. Takutnya saya takut ngeblank gitu. Iya. Apalagi sendirian. Sendirian. Nggak ada yang bantuin nanti kalau ada apa-apa. Ya itu. Mimpi basah? Gak pernah. Diserang bidadari? Gak pernah. Kalau Masnya gimana? Ada sebenarnya beberapa poin dari yang saya dapat pelajarannya. Cuma yang saya ingat selalu istiqomah. Istiqomah ini saya dapatkan dari ketika saya ketinggalan pasangan saya ini di hari pertama ini. Di hari pertama waktu itu ketinggalan jalan jauh. Saya hampirin di siang hari tuh sekitar jam 11-an ya kita ya bisa itu. Itu kan panas-panasnya cuaca, panasnya jalan, panasnya apa, perihnya kita berjalan itu gimana, rasa sakitnya itu. Kita istiqomah kan itu berjalan walaupun itu sakit sampai kita ketemu. Itu yang paling saya ingat itu. Jadi ketika dihubungkan dengan beribadah itu paling
Insya Allah sangat berpengaruh pada diri kita nantinya. Istiqomah. Iya. Berarti kalau waktu itu panjenengan muncul istilah istiqomah atau untuk mengistiqomahkan, berarti kilas balik masa waktu tidak ngedan, apa ada hal-hal yang panjenengan sendiri kurang istiqomah? Iya, bisa jadi gitu. Ketika kita sholatnya terlambat, kurang tepat waktu, atau itu mungkin berpengaruh di situ juga. Terus selanjutnya sudah ketemu sama temannya? Sudah. Ya di waktu yang tepat itu. 2-3 jam setelahnya kita ketemu. Mungkin sambil berdoa ya, ditemukan ya Allah dengan pasangan gitu. Iya, bisa. Apa berdoa, apa memang pasrah sama Allah? Biarkan kalau memang Allah menghendaki ketemu ya berketemu, kan gitu. Kita Kalau pasrah enggak, ya memang. gimana lagi kan? Iya, memang kan dari awal kita berniat itu saya sendiri ya, walaupun nggak ada pasangan ya nggak apa-apa, pokoknya budal itu aja. Ya nggak apa-apa, kita mengalir gitu aja. Karena kan aslinya orang bertawakal itu kan menyandarkan diri kepada Iya. Allah, kan. Biarkan Allah perjalanan kita, Iya, menentukan perjalanan kita. Itu yang paling enak. Kalau terlalu banyak akal nanti susah, artinya juga tersuloan. Iya. Udah ada warung buka nih, teman warung pura-pura nggak dikasih kan. Ini menyadarkan sama warung kan. Ya nggak dapat nanti kecewa. Iya tuh, seperti saya juga punya pengalaman, saya juga nggak makan selama 4 hari betul-betul. Kita pakai zikir aja udah. Ternyata selama perjalanan itu malah merasa lapar. Kita zikir itu. Saya malah teringat tausiah yang pernah ada gitu. Tentang zikir adalah makanan. Oh, ini ternyata gitu. Jadi benar bahwa kan kalau dulu kan hanya sekedar teori kan. Iya. Teori bahwa zikir itu adalah makanan rohani kita. Nah, itu. Setelah perjalanannya dan merasakan hal itu. Berarti teori itu benar adanya. Tausiah itu benar kan. Yang diharapkan itu dari pelakuan kita perjalanan untuk bertawakal itu di situ. Banyak hal-hal yang sama beliau itu kita merasakan. Setelah nanti kita kembali ke masyarakat itu ya tidak punya uang, saya nggak makan, ya tenang-tenang aja, santai aja. Karena sudah dibekali, sudah pernah merasakan. Tapi, mungkin pernah bersinggungan dengan goib atau hal-hal yang itu ya? Belum bisa. Terus view selain itu yang paling dapat dengan di Watu Ngedan yang bikin ketika nasi kita makan itu orang yang kurang mampu, malah banyak hal. Iya kan? Karena kebanyakan kalau kita jalan itu yang memberi itu malah rata-rata menengah ke bawah. Ya, malah kadang kehidupan mereka itu lebih kurang daripada kita kan itu. Waktu kita dalam dari kita. Nah, selanjutnya bapaknya, monggo Pak. Agak sini biar masuk kameranya kelihatan, nanti nggak kelihatan ada suaranya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama saya menjalankan amaliyah ngedan, kesan-kesan yang paling saya garis bawahi itu setiap saya diberikan makan, itu orangnya itu sekitar 2 atau 3 kali menyampaikan pada saya bahwa saya ngasih ini atas dorongan hati saya. Nggak tahu Pak, saya kok terdorong hati saya untuk ngasih kopi atau makanan. Itu saya langsung nangis di situ, air mata saya bercucuran. Jadi alangkah kita itu seperti ini kok masih diperhatikan orang. Itu kan karena Allah, tidak mungkin tidak karena Allah, saya yakin. Itu langsung saya tuh tersentuh, langsung menangis itu langsung. Itu ada 2 kali atau 3 kali saya lupa. Terus di samping saya semenjak mulai tawakal itu, saya itu pernah mencoba. Jadi 2 hari pertama berangkat saya tidak makan, terus saya minum air. Lah itu saya itu memohon sama Allah. Sebenarnya kan ya disarankan untuk tawakal, tapi saya mencoba
Ya Allah, berikan saya itu rezeki berupa makan, kirim ya Allah. Dibayar spontan. Jadi begitu waqiah saya selesai, itu nasi, bakso datang sama manci-mancinya sampai kekenyangan di masjid saya. Itu tidak disangka, tidak di luar prasangka. Itu saya buktikan 2 kali atau 3 kali. Ini pasangan saya. Terus sampai orang ngasih makanan itu ya tidak bisa kita tebak nanti yang ngasih itu atau sana enggak bisa. Jadi kita tuh duduk aja, entah ada orang lewat, entah yang pokoknya di luar perkiraan. Belum itu ada warung, belum tentu warung itu ngasih, masa seorang lain. Terus pas tersinggungan dengan hal-hal yang goib, saya juga nggak tahu. Setelah saya menjalankan perubahan, setelah menjalankan bilik 41 itu, apalagi ngedan ini, setiap saya di tempat-tempat yang angker wingit atau kuburan, itu saya merasakan apa hal-hal yang orang Ibera ya, badan itu rasanya kestrum semuanya dari dulu itu. Setiap ada kuburan, saya kan mendoakan itu langsung disambung gitu, atau di jembatan atau di tempat yang agak yang ke kiri jarang dijamah orang, itu tersinggung. Sebenarnya merasakan energi dari hal-hal goibnya ya. Ya, ada yang ringan, ada yang kuat, ada yang, jadi saya malah justru bisa merasakan ini. Saya juga heran loh, kayak gini. Nah, disilangkan. Enggak, saya enggak mau persinggungan itu. Dulu waktu dari rumah izinnya sama istri gimana? Kalau udah tua kan biasanya kan izin pas mau ngedan. Apa izin? Apa memang pura-puranya was mau ngaji aja? Ya terus terang aja saya menyampaikan mau amaliyah ngedan. Tapi istri itu sebenarnya entah malu, entah apa, dia itu enggak ngizinkan pertama. Karena merasa mungkin ngedan tuh hina, atau mungkin nanti kasihan atau gimana, nanti nggak dapat makan, mungkin pikirannya seperti itu. Tapi saya cari hatinya istri itu supaya mengizinkan. Ya selama saya dekat istri ya saya ngikuti aja apa yang diajak mana, ya pada saatnya sudah tiba saya mohon dengan mohon dan mohon, akhirnya diizinkan. Jadi, biasanya kan umumnya itu tidak menyampaikan ngedanya, tapi menyampaikan ngajinya. Iya. Saya mau ngaji ke Cirebon, mungkin selama proses ngaji itu tidak bisa makan nabi. Sama kayak izin sama orang tua itu, karena mindset orang di luar itu kalau kita ngedan itu kesannya kan Lain. mana ini orang kok malah mau ngedan, nanti nggak dapat makan, nanti duitnya bayangan mereka kan kayak gitu, kekhawatiran gitu. Makanya kalau bisa jangan menimbulkan kekhawatiran untuk keluarga kita, ya ngaji aja. Ngaji cuma prosesnya nggak bisa bawa HP, nggak boleh bawa HP lah sementara sampai misalnya 21 hari, 21 hari, yang 21 hari, 41 hari, dan mereka tidak khawatir gitu. Kecuali kalau memang keluarga kita, istri kita sudah tahu, sudah tidak begitu mengkhawatirkan, kita sudah paham, sudah ikut jamaah, itu enak. Apa itu medan, kita sudah tahu. Ya seperti istri saya kan mengerti. Nah, itu enak gitu. Jadi kan istri saya juga sering lihat kontennya sampean. Nanti Dia paham, nanti istri sama mertua itu paham sama begini. Saya dilepas, kalau bisa ya teruskan sampai selesai. Bagus, malah disupport kan gitu kan. Perekonomian yang di belakang ini yang bikin. Ya itu kan termasuk proses tawakalan juga. Berarti jenengan yang di sini tawakal, yang di rumah kan bertawakal. Tapi dulu ada sebuah kisah, teman saya itu kalau suaminya ke masjid itu seneng. Di rumah itu dijamin sama Allah itu lebih malah. Nah di waktu dia balik itu baru 2 hari itu ditanya lagi, Pak, Bapak kapan ke masjid lagi? Bapak kan baru nyampe rumah 2 hari. Kalau Bapak di rumah itu rezeki tambah banyak ya. Bapak diurus secara alun-alunan. Semoga istri dan mertua mendengar. Alhamdulillah. Ya, kayak jemaah yang dari Malaysia itu, Pak, siapa itu yang masih ada di sini sekarang? Oh, Pak Si Amir. Nah itu luar biasa dia. Pernah terjadi berapa kali katanya mau berangkatnya dan berangkat amalnya ke sini tuh, taunya di dalam ATM sudah ada 30 juta. Iya. Itu kemarin
Memang nggak ada dari kan sini tahu sih. bahwa makanya kan kita butuh keyakinan, yakin ya, makanya bertawakal itu untuk meyakinkan sandaran kita pada Allah, bahwa Allah itu benar-benar menjamin kehidupan kita, menjamin satu dua orang satu dunia aja bisa, masa kita nggak bisa. Sebenarnya meyakinkan itu belajar di situ. Kadang-kadang jadi pelajaran tengah jalan tuh apa ya? Nampak semut kecil tuh, ini semut kecil ya Allah, sama ajunan dikasih makan, apalagi saya besar kayak gini nggak dapat makan. Dan itu kan melepaskan semua atribut ke dunia ya. Nama kita juga nggak ada kan, apalagi jabatan. Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita jadi misalnya ada yang ustadz, ada yang kiai, ada yang PNS, ada yang bekerja dalam itu kan ditinggalkan Hilang semua. gelar kita semua orang edan. Yang hina dipandang hina oleh masyarakat, yang menjadi sampah masyarakat. Ya, Itu perlu direnungi. nggak tahu juga NI ya. Buat masyarakat nggak tahu itu bahwa di NI. Ya, alhamdulillah ada makna yang bisa kita ambil dan nanti setelah itu kita bisa menjalankan. Nah, kita semasa ini kan selalu diberi orang. Nah, setelah ngedan ini harus kita banyak memberi orang. Itulah yang membutuhkan. Kita sudah pernah merasakan rasanya yang diberi ya. Ya, Nikmatnya kita diberi ya, seperti Saya itu. sempat ngomong sama orang itu, sempat ya. Sampean bagi kopi, cangkir kopi ini di gitu bilang lebih berharga daripada mobil yang lalu. Kok bisa? Iya, bagi saya lebih berharga kopi cangkir ini daripada dikasih mobil itu. Malah dia nangis dia. Ya karena di waktu dan itu apa sih yang kita tahu? Kalau kita tidak mau bersandar sama Allah, tidak mau bersikap sama Allah. Ya sebenarnya dalam kehidupan tidak seperti itu. Untuk kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa apa-apa masih hidup, Allah masih menjamin kita. Apalagi nanti kalau kita kerja lebih banyak yang tidak. Nah mungkin intinya nanti kitanya sebelum ngedan nggak pernah sedekah, mungkin selepas ngedan ini mungkin banyak. terbuka banyak sedekah sama orang lain. Insya Allah. Ya sebenarnya kadang kalau kita ngedan itu kan kasih rezeki sama orang, kasih duit lah bisa. Ya kita sedekahkan kembali. Itu kan sebenarnya Allah memberikan pelajaran bagi kita. Dan kita kembali bersedekah. Uang yang kita berikan itu sebenarnya bukan hak kita. Iya. Kita mau belanja aja nggak bisa. Nggak Ya bisa. akhirnya kan sedekahkan kembali kan. Ya seperti aja nanti kehidupan sehari-hari kita, kehidupan di masyarakat. 2 kali dapat uang 50, ya dikasihkan orang. Nah, minimal dikasihkan orang, maksimal kalau enggak ya dimasukkan ke kotak amal masjid kan. Itu doanya orang edan itu kan mustajab sebenarnya. Ya tadi sama bapaknya ada mempraktekkan itu. Iya, benar. Makanya di waktu edan itu ya kita mendoakan teman-teman, doakan keluarga, yang di rumah keluarganya ya diberikan rezeki yang berlimpah, biar tenang hatinya, pikirannya kan seperti itu. Itu orang edan itu sedekat-dekatnya kita sama Allah. Karena kita udah tidak ada nama lagi selain kita sama Allah, karena kita disuruh terus-terusan. Ini kan baru 21 semua ya. Iya. Nah ini kan sudah 21, nanti diperbaiki lagi, diperbaiki lagi yang di 41. Termasuk sedekah itu tidak harus dengan uang. Kita melihat orang jualan kok sepi, Allah berikan pelarisan itu juga sedekah. Mendoakan orang. Iya, mendoakan orang kan sederhana kan. Di waktu kita banyak dapat makan, nggak bisa sedekah sama orang, banyak yang terima ya kita tahu kita nanti sampai dimakan hewan apa. Nanti dimakan kuman itu kan juga sedekah, tapi niatnya kita sedekah biar tidak mubazir. Sebenarnya kan tidak ada hal-hal yang mubazir kalau kita mau tahu ilmunya. Sedekah daripada berat di bawah kan, tempat makan banyak. Itu kita sedekah. Kalau kita nanti jalan lagi setiap hari itu harus bisa memetik hikmah yang kita dapat selama bersama. Tambah sesuatu, kita kasih sesuatu, itu pasti muncul sebaiknya. Insyaallah.
Ini masih 21, nanti diperbaiki. Biar benar-benar tawakal. Insya Allah. Ya, itu saja ngobrol kita bersama teman-teman yang baru Padang Edan, tua masih Padang Edan. Itu nama ini apa nama sampean ini? Nama channelnya Kendil Ireng. Kendil Ireng. Ya, Kendil Ireng. Karena itu langsung orang Madura pasti agak susah ngomongnya. Udah. Nah, demikian para penonton pemirsa Kendil Ireng dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita bincangkan, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipetik manfaatnya, bisa untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan sepasang yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan dan saling memaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.